Baik, Ibu Menteri juga ternyata pernah tercatat sebagai guru di MAPK Jombang, Ibu, pada tahun 94 sampai 99. Saya guru-guru Menjadi MAPK, saya juga pernah guru guru SMA SMA. ya, Ibu. Nah, ini Iya. bagaimana sih, Bu, ceritanya? Ya enggak sih, sebenarnya karena eh, saya lulus kuliah, kemudian nggak tahu ya, saya tuh dimanapun tempat, saya tuh nggak tahu terlalu lekat bahwa balighuni walau ayat, sampaikanlah kepada semua walaupun satu ayat. Jadi ada ketika kita memiliki eh, mendapatkan kesempatan, mendapatkan ilmu, maka kewajiban kita adalah menyampaikan ilmu yang kita punya. Dimanapun saya itu naluriah saya. Jadi saya pernah tinggal di Surabaya itu, kalau pagi itu saya ngajarin ibu-ibu. Saya kan tinggal di dekat pasar ya, di kawasan ada pasar. Pagi saya ngajarin ibu-ibu itu untuk belajar Al-Quran. Terus setelah belajar Al-Quran, saya ajarin mereka untuk itu pekerja di mereka yang berdagang di pasar. Saya ajarin mereka pembukuan kecil-kecilan kayak gitu. Itu nggak tahu, naluriah saja. Jadi pernah tinggal di tempat yang berbeda, lihat anak-anak itu belajar di tempat yang jauh, kamu belajar di tempat saya, naluriah saja. Jadi saya merasa bahwa sedikit punya ilmu ya, walaupun sedikit sampaikanlah kepada yang lain. Boleh tahu dulu mata pelajar yang diajarkan pada saat SMA apa, Bu? Saya kan saya itu alumni Fakultas Syariah, jadi saya mengajarkan hadis. Apakah ada rasa kerinduan mungkin nanti setelah selesai dari perpolitikan tanah air untuk kembali mengajar lagi, Bu? Pasti, karena itu satu passion saya, dan akhirnya saya sebenarnya saya merintis lembaga pendidikan. Itu bagi saya adalah investasi, amal yang kita harapkan akan terus mengalir pahalanya kayak gitu. Saya sebenarnya ketika saya bangun lembaga pendidikan, saya merasa saya tahun berapa ya, saya akan berhenti, saya akan mengembangkan pendidikan, saya akan dengan cara saya ingin ikut mencerdaskan masyarakat di sekitar saya. Jadi itu lebih karena passion ya, menurut saya sih nggak akan hilang. Baik, passion, mengajar, terjun di politik, sangat mulia Ibu ya. Ibu, kita berbicara soal kinerjanya Ibu di dalam Kementerian Ketenagakerjaan nih. Bagaimana nih Bu pengalamannya setelah memimpin Kementerian Ketenagakerjaan selama lebih dari 1 tahun ini? Kementerian Ketenagakerjaan adalah kementerian yang menurut saya kementerian yang punya, kalau lihat visi dan misinya Pak Presiden, punya posisi strategis karena salah satu yang dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan adalah membangun sumber daya manusia, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Jadi saya merasa bahwa ini juga dekat dengan passion saya, bagaimana meningkatkan kompetensi melalui tugas dan fungsi di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Dan kementerian ini juga kementerian yang menjadi jembatan bagi stakeholder ketenagakerjaan. Disinilah dipertemukan antara kepentingan pekerja dengan kepentingan pengusaha. Jadi ini kementerian yang menurut saya sangat strategis. Kita akan mendapatkan bonus demografi sampai tahun 2030. Dan kita harus benar-benar mendapatkan bonus, benar-benar mendapatkan manfaat dari bonus demografi, bukan malah madorot. Jadi, dan itu waktu kita pendek untuk mempersiapkannya. Jadi saya kira ini kementerian yang menurut saya strategis. Baik, sejauh ini apakah pekerjaan yang telah dilakukan, program-program yang telah dijalankan masih on track, Bu? Atau ada saat ini PR-PR yang lagi harus dikerjakan? Alhamdulillah on track, karena baru saja saya membuat annual report. Jadi dari sisi pengelolaan keuangan, alhamdulillah penyerapan ini tertinggi selama 5 tahun ke belakang, 98%.
kemudian kami menyelesaikan reformasi birokrasi, kami juga menyelesaikan tugas yang pada waktu Pak Presiden menyampaikan pidato pertama di MPR, reformasi birokrasi, kemudian penyederhanaan aturan, dan itu Kementerian Ketenagakerjaan menjadi bagian dari undang-undang dalam konteks untuk penyederhanaan aturan itu melalui proses Omnibus Law. Salah satu klasternya adalah klaster ketenagakerjaan. Alhamdulillah kita bisa selesaikan sesuai dengan target yang ditentukan oleh Bapak Presiden. Kemudian di undang-undang itu juga memberikan deadline, aturan turunannya harus selesai dalam waktu 3 bulan, dan alhamdulillah sudah kita selesaikan. Saya merasa bahwa seluruh tugas-tugas yang diberikan sudah bisa saya selesaikan dengan baik, dan karena dinamika ketenagakerjaan itu sangat luar biasa, ada 9 lompatan yang harus kami lakukan. 9 lompatan apa ini saja itu, Bu? Melakukan reformasi birokrasi, kemudian transformasi BLK, kemudian reformasi pengawasan, kemudian menjadikan Sisnaker menjadi siap kerja, kemudian perluasan penempatan kerja di luar negeri, itu yang kami lakukan. Ibu, dalam kondisi pandemi saat ini, kita ketahui bahwa kondisi ini memang kurang menguntungkan bagi banyak tenaga kerja di Indonesia. PHK di mana-mana. Nah, Ibu melihatnya bagaimana kondisi tenaga kerja Indonesia kita saat ini? Iya, kita punya banyak pekerjaan, punya PR yang tidak sedikit. Dari sisi pengangguran sebenarnya tahun 2020 kita bisa menurunkan angka pengangguran kita. Sebenarnya turun. 5 tahun ke belakang ini turun, dan Februari 2020 pengangguran kita turun. Tapi begitu kita mengalami pandemi, pengangguran menjadi meningkat, menjadi dari 7 juta menjadi 9,7 juta. Itu angka yang luar biasa. Saya kira ini tidak dialami oleh Indonesia tapi semua negara. Kita akan terus melakukan berbagai mitigasi menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan oleh karena kondisi tersebutlah maka Undang-Undang Cipta Kerja menemukan momentumnya untuk segera diimplementasikan. Kita mendorong bagaimana investasi baik dalam dan luar negeri masuk ke Indonesia, dan pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja. Dan ingat, kita dengan Undang-Undang Cipta Kerja kita juga concern memberikan perlindungan kepada pekerja kita. Baik. Angka 9,7 juta masyarakat atau tenaga kerja yang pada saat pandemi ini di PHK, angka yang cukup tinggi, Ibu. Nah, sejauh ini sudah langkah-langkah apa saja? Bukan yang di PHK ya, Mbak. Bukan yang di PHK. 9,7 pengangguran ya, kita. Baik. Jadi kalau PHK sampai Agustus 2020 ya sekitar 2,5 juta. 2,5 juta yang di PHK dan 9,7 juta pengangguran. Nah, sejauh ini langkah-langkah apa saja, Ibu? PHK dan dirumahkan ya, tidak hanya di PHK atau dirumahkan, jadi 2,1. Jadi sebenarnya dari yang dirumahkan dengan yang di PHK lebih banyak yang dirumahkan. Dirumahkan itu mereka masih belum di PHK, mereka berkurang pendapatannya, bisa berkurang separuh, bisa berkurang seperempat. Gitu. Baik, sejauh ini langkah-langkah apa saja, Ibu, yang sudah dilakukan oleh Kemenaker untuk menanggulangi banyaknya tenaga kerja yang akhirnya harus pengangguran di masa pandemi ini? Ya, karena berkurangnya pendapatan tahun 2020 kita memberikan bantuan subsidi upah selama 4 bulan. Kita juga melakukan relaksasi pembayaran BPJS ketenagakerjaan, kemudian program-program peningkatan kompetensi tidak hanya diarahkan untuk menyiapkan mereka masuk di dunia di pasar kerja, tapi juga menyiapkan mereka untuk menjadi seorang wirausahaan baru. Kemudian beberapa program yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan ini fokusnya memang diarahkan untuk mengatasi mereka yang di PHK, yang dirumahkan. Ada program padat karya infrastruktur, padat karya produktif, program tenaga kerja mandiri, dan seluruh program yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan memang diarahkan untuk membantu, mendampingi teman-teman yang di PHK dan yang dirumahkan. Di luar itu saya kira arahan Bapak Presiden,
kalau kita ngomong ketenagakerjaan, saya kira yang memberikan treatment terhadap mereka ini tidak hanya Kementerian Ketenagakerjaan. Dan sekarang sedang didorong adalah program padat karya. Itu tidak hanya di bahkan Kementerian Kecil, tapi ada di Kementerian PUPR, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan kementerian-kementerian yang lain yang pendekatannya dengan pendekatan padat karya. Sehingga dari situ akan menyerap tenaga kerja yang banyak.